Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan sosialistik. Dalam kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Kuratulaini. Lalu ada rekan saya, Zilfa Semila Putri, dan Anelisa Altatri. Dalam pendekatan sosialistik ini, kami akan membahas yang pertama mengenai kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain, lalu mengenai jenis pendidikan dilihat dari sifatnya. Untuk jenis ini terbagi atas 4, ada pendidikan dalam keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat, dan pendidikan dan kemajuan sosial. Yang pertama mengenai pengertian pendekatan sosialistik. Pendekatan sosialistik adalah pendekatan yang dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Sedangkan sosialistik sendiri ialah suatu cita-cita dan suatu pandangan hidup untuk mengubah masyarakat hidup bersama di mana rezeki adil dan rata terbagi. Suatu masyarakat yang tidak mengenal penindasan, dan suatu masyarakat yang tidak terdapat segolongan kecil orang menguasai kehidupan orang banyak, yang lain secara ekonomis ataupun politis. Baik, sekian pengertian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zilfa Semila Putri. Kepada Zilfa, silakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Seorang filsuf Yunani mengatakan, orang pandai belajar dari pengalamannya dan orang bijak belajar dari pengalaman orang lain, tetapi orang bodoh tidak belajar apapun. Cara belajar yang lebih cepat dan efisien adalah belajar dari pengalaman orang lain. Kita bisa mengambil pelajaran tanpa harus mengalami trial dan error terlebih dahulu. Pembelajaran dari pengalaman orang-orang sukses dapat dimulai dengan membaca buku-buku yang mereka tulis. Karena buku-buku tersebut merupakan pemikiran-pemikiran terbaik penulisnya. Dan buku itu juga merupakan rangkaian pengalaman, kegagalan, dan kesuksesan seorang tokoh atau penulisnya sendiri yang disusun secara sistematis. Adapun alasan-alasan kenapa kita harus belajar dari pengalaman orang lain, yaitu yang pertama, kita jadi semakin paham terhadap apa yang seharusnya kita lakukan agar berhasil. Lalu yang kedua, pengalaman butuh waktu dan energi. Yang ketiga, menghemat waktu dan energi. Lalu, adapun langkah-langkah belajar dari pengalaman orang lain, yaitu yang pertama, menemukan seseorang yang telah lebih dulu sukses mencapai tujuan atau pencapaiannya. Lalu yang kedua, memperhatikan perjalanan hidupnya dalam meraih kesuksesan. Lalu yang ketiga, mengambil pelajaran dari kegagalan mereka sebagai proses menemukan kesuksesan. Dan yang terakhir yaitu padukan antara pengalaman mereka dengan potensi dan keterampilan yang kita miliki serta sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zilfa atas penyampaian materi mengenai kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Selanjutnya, materi mengenai jenis-jenis pendidikan berdasarkan sifatnya akan disampaikan oleh Adilisa. Kepada Adil, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu pendidikan dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga sangat berpengaruh terhadap sikap dan pola
pola pikir anak. Keluarga harus memberikan pengaruh yang positif berupa penanaman nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, nilai-nilai religius, sehingga anak akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berkarakter, serta berakhlak mulia. Anak adalah generasi penerus yang perlu dididik agar kelak mereka dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, serta bagi bangsa dan bagi sesama umat manusia di dunia. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya seluruh anggota keluarga ikut serta memberikan pengaruh yang baik terhadap anak di rumah agar setiap anak di rumah dapat terbentuk karakter yang baik. Baiklah, selanjutnya untuk jenis pendidikan yang kedua yaitu pendidikan sekolah. Seseorang menjadi pintar atau tidak sangat tergantung pada motivasi yang diberikan di sekolah. Tuhan memberikan umat manusia nikmat otak yang luar biasa, maka pihak sekolah berperan penting memotivasi otak tersebut sehingga dapat mencerna semua persoalan yang dihadapinya. Nah, sekolah sebagai tempat pembelajaran, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Antara lain yang pertama, pembelajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa. Efek proses pembelajaran merupakan efek langsung dari tujuan dan bahan ajar yang menjadi pesan dari pembelajaran, terutama dari tujuan khusus pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu menguasai teori pembelajaran, psikologi pendidikan, landasan filosofis pendidikan, menguasai di dalam bidangnya atau memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggung jawab, dan berperilaku etis. Yang kedua, penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, kegiatannya meliputi yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan pembelajaran, yang kelima layanan konseling individual, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan mutu guru. Upaya untuk meningkatkan mutu guru dapat dilakukan dengan berbagai macam. Di antaranya adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada guru untuk menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar lebih profesional dalam bekerja. Yang kedua, memberi tugas belajar terhadap guru untuk belajar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengirim guru untuk mengikuti penataran. Yang keempat, mengirimkan guru untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Yang kelima, mengirimkan guru untuk mengikuti MGMP. Dan yang terakhir, sekolah menyelenggarakan workshop atau mengirimkan guru untuk mengikuti workshop. Yang keempat, pengembangan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah menjadi pusat sumber belajar. Alangkah baiknya media pembelajaran ada di dalam perpustakaan sekolah. Sehingga di dalam perpustakaan sekolah lengkap ada media untuk pembelajaran atau sebagai multimedia yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan proses belajar. Yang terakhir yaitu peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Berbagai program pengelolaan di sekolah perlu dikembangkan. Program pengelolaan kurikulum, program pengelolaan kesiswaan, program pengelolaan sarana prasarana, program pengelolaan hubungan masyarakat perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Selain itu, perlu ditingkatkan dan dimantapkan tata usaha suatu sekolah agar dapat memiliki tingkat pengadministrasian yang tertib. Selanjutnya, jenis pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan masyarakat. Keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan berupa jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan berupa jalur luar sekolah. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Jenis pendidikan yang keempat yaitu pendidikan dan kemajuan sosial. Aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan, begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Bisa dikatakan, tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya.
Materi yang dipelajari adalah budaya. Cara belajar adalah budaya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. Jika kita melihat perubahan sosial sebagai dampak dari berkembangnya teknologi adalah dengan sangat mudahnya mengakses internet yang pada masyarakat yang tidak agamis dapat digunakan untuk hal-hal negatif, kita juga bisa menyaksikan banyaknya kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran, dan banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma agama sebagai dampak dari perubahan sosial. Karenanya sangat diperlukan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan manusia untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, dampak lain terjadinya perubahan sosial terhadap pendidikan yaitu dengan terus dikembangkannya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan, juga berdampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu, yaitu tuntutan akan peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan menuju kepada pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan, namun tidak semua perubahan sosial yang terjadi itu berdampak positif. Ada juga yang menghasilkan akibat buruk bagi dunia pendidikan. Nah, dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Nah, dampak negatifnya yaitu ketidaksiapan pendidikan menerima perubahan yang begitu cepat dan drastis. Artinya lembaga pendidikan harus lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin berkembang dan terus-menerus. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adelisa atas penyampaian materi mengenai jenis-jenis pendidikan berdasarkan sifatnya. Demikian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.